Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi ajar dalam pendidikan Islam perspektif Al-Quran. Untuk pendahuluan, materi ajar atau isi bahan pelajar yang diberikan kepada peserta didik. Dalam hal materi ajar bukan hanya pengetahuan tetapi juga mencakup iman, akhlak, ibadah, dan juga sosial. Tujuannya untuk membentuk insan beriman, bertakwa, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Kemudian, untuk landasan materi ajar dalam Islam, sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, diperkuat oleh ijtihad ulama dan kebutuhan zaman. Pendidikan Islam mencakup akidah yaitu keimanan, syariah, ibadah dan hukum, dan juga akhlak yaitu etika. Dalam Quran surah Luqman, tauhid sebagai dasar materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la nusyrik billah inna syirku la zulmu azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Akidah tauhid sebagai fondasi utama. Penanaman tauhid adalah fondasi seluruh bangunan pendidik Islam sebab ia menjadi dasar pembentukan kepribadian. Dan juga ada di Quran surah Luqman ayat 14, pendidikan keluarga. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Untuk materi ajarnya yaitu syukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, pembentukan akhlak sosial dalam keluarga. Menurut Ibnu Katsir, pendidikan akhlak dimulai dari rumah dengan menanamkan bakti kepada kedua orang tua. Dan juga di dalam Quran surah Al-Luqman tentang ibadah dan juga amar ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wasbir bil ma'ruf. Yaitu dirikanlah solat. Suruhlah manusia berbuat baik, cegahlah dari kemungkaran. Untuk materi ajarnya yaitu ibadah sebagai pembentuk spiritual. Amar ma'ruf nahi mungkar sebagai tanggung jawab. Menurut Al-Maraghi, pendidik Islam tidak hanya membina individu tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya yaitu akhlak dan etika. Dari Quran surah Al-Luqman ayat 18, wala tusairu khaddaka linnasi wala tamshi fil ard marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nilai-nilai etika dalam pendidikan yaitu rendah hati, sopan dan tidak sombong. Etika dalam pergaulan sosial yaitu kontrol diri dalam berbicara dan bersikap. Selanjutnya, pendidikan keadilan. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu innallahu yuhibbul muqsitin. Artinya, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nilai-nilai keadilan dalam pendidikan yaitu menerapkan keadilan dalam kehidupan sosial. Guru, orang tua, dan pemimpin wajib bersikap adil, menempatkan peserta didik sesuai fitrahnya. Selanjutnya, kesadaran akhirat. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 yaitu a'lamu annamal hayatud dunya la'ibul wa lahwa wa zinatu wa tafakhura bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan
anak keturunan. Makna kesadaran akhirat yaitu menjadi motivasi dalam beramal. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada duniawi, membentuk perilaku yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Selanjutnya, prinsip materi ajar. Materi ajar harus sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam harus adaptif terhadap perubahan zaman. Yang ketiga, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Materi pendidikan Islam bersumber dari wahyu Allah. Yang keempat, mengarah pada pembentukan insan kamil. Tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh, intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Saifurijal. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya oleh Mas Rivaldi. Selanjutnya ada metode penyampaian materi. Dalam pendidikan Islam ada 4 konsep utama untuk menyampaikan materi kepada anak didik. Yang ini pertama adalah keteladanan atau uswah, contoh nyata dalam kehidupan. Yang kedua ini adalah nasihat atau mau'izah, penyampaian dengan hati. Yang ketiga adalah pembiasaan, ta'dib, yaitu adalah latihan terus menerus. Yang selanjutnya yang keempat adalah diskusi dan dialog untuk membangun pemahaman kritis. Selanjutnya adalah komponen-komponen materi ajar menurut para ahli. Yang pertama adalah akidah, keimanan, dan tauhid. Yang kedua adalah ibadah, pembiasaan spiritual. Yang ketiga adalah akhlak, pembentukan karakter. Yang keempat adalah sosial, keadilan, tanggung jawab, dan juga kepedulian. Yang terakhir ada intelektual atau ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya adalah tujuan materi ajar dalam pendidikan Islam. Membimbing peserta didik mengenal dan menyembah Allah. Ini adalah poin penting dalam ketauhidan atau keimanan. Yang kedua adalah membentuk akhlak mulia dan kepribadian muslim atau insan kamil atau seseorang yang baik. Yang selanjutnya adalah membina keterampilan hidup yang bermanfaat, menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan dunia dan juga akhirat. Baik, selanjutnya adalah tantangan materi ajar saat ini. Pertama, kita menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kita untuk mengintegrasikan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Pendidikan Islam tidak boleh terpisah dari realitas zaman dan harus relevan, tetapi juga tidak kehilangan nilai spiritualnya. Yang kedua, yakni adalah munculnya krisis moral di tengah masyarakat. Banyaknya perilaku menyimpang, degradasi akhlak, dan lemahnya karakter menjadi bukti bahwa penguatan akhlak dalam pendidikan itu sangatlah penting. Oleh karena itu, materi ajar harus mampu menanamkan nilai-nilai moral yang kuat. Selanjutnya di era digital seperti sekarang, materi pembelajaran harus disusun secara kontekstual dan juga aplikatif. Artinya, materi bukan hanya teori, tapi juga harus relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan Islam harus mampu menyucikan jiwa dari pengaruh negatif peradaban modern. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama pendidikan Islam bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membersihkan hati dan membentuk kepribadian yang beradab. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Materi ajar dalam Islam bersumber dari wahyu, diperkuat teori ulama atau tafsir-tafsir ulama tentang berbagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, dan juga mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, sosial, dan juga intelektual. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih.